guys, kali ini bersama saya Anissa Salastrota Ayun. Kita akan ngebahas tentang sastra kontemporer puisi tipografi. Sebelumnya perlu banget dong kita paham apa sih yang dimaksud dengan sastra kontemporer itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama. Selain itu dapat juga diartikan sebagai sastra yang berusaha bergerak mendahului zamannya. Menurut sejarah, pembatasan sastra kontemporer hanya terjadi di Indonesia, yang kala itu muncul sekitar berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan Angkatan 45 dianggap sebagai embrio sastra kontemporer dengan alasan lahirnya proklamasi dan penggunaan bahasa Indonesia serta nasionalisme. Untuk tokoh-tokoh sastra kontemporer pun ada banyak sekali. Beberapa di antaranya seperti Hairil Anwar, Toto Sudarto Bachtiar, Gunawan Muhammad, dan Kalsum Fahri. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan puisi kontemporer? Dikutip dari Nasution H. 1998, puisi kontemporer merupakan puisi yang muncul pada masa kini yang bentuk dan gayanya tidak mengikuti kaidah-kaidah puisi pada umumnya. Puisi kontemporer tidak hanya terikat kepada tema, melainkan juga terikat pada struktur fisik puisi. Apabila dilihat dari ciri-cirinya, ciri-ciri puisi kontemporer ternyata ada banyak sekali. Menurut Sumardi di dalam makalahnya yang berjudul Mengintip Puisi Indonesia Kontemporer, ciri-ciri puisi kontemporer terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sama sekali menolak kata sebagai media ekspresinya. Bertumpu pada simbol-simbol non-kata dan menampilkan kata seminimal mungkin sebagai intinya, bebas memasukkan unsur-unsur bahasa asing atau bahasa daerah, memakai kata-kata supra, kata-kata konvensional yang dijungkir balikan dan belum dikenal masyarakat umum. Yang kelima, menganggap tipografi secara cermat sebagai bagian dari daya atau alat ekspresinya. Dan yang terakhir, berpijak pada bahasa inkonvensional tetapi diberi tenaga baru dengan cara menciptakan idiom-idiom baru. Dari banyak sekali puisi-puisi kontemporer, kali ini kita akan ngebahas tentang puisi tipografi. Tipografi sendiri biasa disebut juga sebagai ukiran bentuk. Ialah susunan baris-baris atau bait-bait dari suatu puisi. Secara umum, tipografi akan memberikan kesan visual untuk memikat para pembacanya. Berbagai bentuk tipografi pun bisa kita temui, seperti bangunan, rumah, gelas, dan masih banyak lagi. Menurut macamnya, tipografi puisi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tipografi konvensional, yang kedua yaitu tipografi seperti prosa, tipografi susunan rima, tipografi bentuk benda, tipografi berdasarkan ejaan yang benar, dan tipografi zigzag vertikal. Puisi tragedi Winka dan Siska karya Sutarji Kalsum Fahri yang sering kita jumpai merupakan contoh puisi berbentuk zigzag. Bentuk zigzag pada puisi tersebut merupakan tanda ikonik yang menggambarkan jalan yang berliku-liku. Dan dalam puisi tersebut juga terlihat adanya gelombang yang sangat tajam, tidak melengkung, namun langsung turun miring ke kanan dan ke kiri. Tipografi yang ada dalam puisi tragedi Winka dan Siska karya Sutarji Kalsum Fahri tersebut tentu saja menimbulkan makna tersirat sehingga pembaca bisa menemukan arti-arti tersembunyi dalam puisi tersebut. Dewasa ini, puisi tipografi ternyata masih kerap kita jumpai. Salah satunya yaitu puisi Lara Lana karya @raresa_ yang pada tahun 2016 lalu dipublikasikan oleh @kita Jabodetabek dalam rangka writing project puisi tipografi. Seperti yang bisa kita lihat, Lara Lana merupakan puisi yang berbentuk payung, di mana bentuk payung ini tentu tidak sebatas bentuk payung biasa, melainkan dalam puisi Lara Lana karya @raresa_, bentuk payung ini memiliki makna tersirat yang akan memberikan arti-arti tersendiri dalam puisi Lara Lana tersebut. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembahasan sastra kontemporer puisi tipografi pada kali ini. Saya Anissa Salastrota Ayun pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.